Kita ada di pinggiran waduk ini ya, di pagar keliling pintu masuk waduk Panjalin Petuguran. Jalan menuju waduk Panjalin setelah dari pangkalan ojek atau depan pasar kita masuk ke barat daya, kurang lebih sekitar 2 km nanti akan sampai ke waduk Panjalin atau waduk Petuguran setelah kita melewati terowongan rel kereta api. Di depan kita sudah depan waduk Panjalin atau waduk Petuguran. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke guys. Tempat parkiran wisata Waduk Panjalin atau orang mengatakan juga Waduk Petuguran karena letaknya di kampung atau di dusun Petuguran, desanya Winduaji, kecamatan Paguyangan. Kabupatennya Brebes. Kalau dari Purwokerto kurang lebih 30 kilo, tapi dari Bumiayu kurang lebih 12 km. Berbatasan persis ya dengan Kabupaten Banyumas bersebelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD, kali ini saya berada di Waduk Panjalin alias Waduk Petuguran. Ini waduk zaman Belanda, dibangun sekitar tahun 1930 sampai dengan 1934. Jadi bangun waduk ini kurang lebih 4 tahun. Waduk Panjalin ini ada di kampung atau dusun Petuguran, tepatnya di desa Pageraji, Winduaji, di desa Winduaji, kecamatan Paguyangan. Ini dibangun zaman Belanda itu tadi sekitar 4 tahun, antara tahun 1930 sampai 1934. Jadi sudah lama ini. Dulu belum banyak rumah seperti ini. Sekarang sudah padat ya. Pohon beringin yang biasa untuk rindang sekarang juga sudah tidak ada di sana. Nanti kita akan melihat ke sana. Luasnya waduk ini kalau pakai hektar kurang lebih 12 hektar lah ya. 12 hektar. Atau kalau pakai kilometer 1,25 km persegi. Dibangun oleh Belanda ini dalam rangka untuk mengairi sawah juga ya, untuk kegiatan pengairan. Kita akan melihat ke waduk, ikuti terus perjalanan Sarman Kidemang melihat waduk Panjalin atau waduk Petuguran yang ada di desa Winduaji, kecamatan Paguyangan, Brebes. Oke. Ini waduk Panjalin atau waduk Petuguran. Kita melihat dari sebelah selatan. Dulu waktu saya tahun sekitar antara 80-an saya pernah ke sini. Berarti sekitar 40 tahun yang lalu. Di sini belum banyak rumah ini. Masih ada pohon beringin besar ya, belum banyak rumah. Sekarang penuh dengan rumah kanan kiri.
Ini dari sebelah selatan ini yang apa namanya, kita bisa melihat. Airnya jernih. Kita melihat waduk Panjalin atau waduk Petuburan ini dari sebelah selatan barat daya. Di sana banyak keramba ikan. Dulu di sini ada pohon beringin besar dulu. Sekarang ternyata sudah tidak ada dulu. Saya pernah ke sini, pohon apa itu? Di sana pohon. Saya bawa sepeda di waktu sekolah SMP. Saya pernah ke sini 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah berubah, jalannya sudah beraspal halus. Dulu naik sepeda batunya besar-besar juga. Nah ini. Nanti kita akan melihat yang dari sebelah timur dan sebelah utara. Di sanalah yang dimaksud dengan bendungannya di sana. Ini memang ada di cepungan, kanan kiri gunung semua. Kita nanti akan lihat. Tambah ikan atau perahu juga ada di sana, tempat apa namanya untuk para peternak atau ternak ikan di sana di pinggiran. Naik ke waduk di pintu gerbang kita, karena masih dikunci kita nerobos. Waduk Panjalin ini ya, luasnya itu 1,25 km persegi, isinya hampir 10 juta meter kubik ya, 9,25. Ini dibangun zaman Belanda ini, tahun 1000, diresmikan tahun 1934, dibangun mulai tahun 1930. Jadi 4 tahun ini bangun waduk Panjalin ini. Kita melihat ke atas. Indah nian, batunya dicat merah, kuning, hijau, biru.
karena masa pandemik sehingga perahu-perahu ini agak sepi, tidak ada yang naik ya. Oh ya, dengan mama, dengan adik. Sering kesini nggak? Sering. Kok sering? Kenapa? Enak? Pemandangannya sejuk. Oh, pemandangannya indah, udaranya sejuk. Ada juga sikut, Mamas. Ya deh ya. Saudara-saudara, ternyata luasnya ini 125 hektar, luas sekali ya. Nah, aku kira sekitar 12 hektar, ternyata 125 hektar. Ini kalau jadi satu kelurahan, ini kalau di kota ya. Di kota ini bisa satu kelurahan ini ya. Nah, ini kebetulan menempati di Desa Winduaji, khususnya di Grumbul atau di Dusun Petuguran, Kecamatan Paguyangan. Kalau Sobat SKD datang dari Bumiayu kurang lebih 12 km. Silakan Sobat SKD datang saja ke Petuguran, Penjalin. Oke? Oh ya, ini ada perahu-perahu untuk Anda misalkan ingin pesiar, bisa naik perahu hiburan yang mau refreshing dengan keluarga, dengan handetolan, dengan teman-teman ya. Ini halo Mas, namanya siapa Mas? Sudah sering kesini Pak? Sering? Oh, dengan pacarnya ya Mas ya? Ya harus. Nah, ini memang ini enaknya apa Mas di sini? Udaranya seger ya Mas ya? Nongkrong. Ya. Ya. Terima kasih Mas. Nah, ini memang ini untuk anak-anak juga ini tadi ya. Ada anak ini. Cuma karena sekarang sedang pandemi COVID sehingga ini agak sepi. Karena pintunya saja digembok, ini tadi saya nyolong-nyolong ngumpet masuk ke dalam ini. Ya, ini. Inilah bendungan Penjalin atau bendungan Petuguran yang memang cukup enak untuk tempat pesiar, tempat piknik kita, bisa naik perahu. Juga tidak ada gelombang yang berbahaya di sini. Hanya riak-riak gelombang kecil yang menambah sejuknya, menambah merdunya suara alam dari hempasan angin menerjang waduk sehingga terjadilah gelombang-gelombang kecil yang berbunyi meriah. Kita lihat ke belakang, di bawah sana juga perkampungan. Seandainya waduk ini jebol, pasti perkampungan ini juga habis ini ya. Ini karena di bawah sana itu perkampungan. Tapi alhamdulillah ini tebalnya di atas ini aja 4 meter tebalnya ini ya. Tebalnya bendungan ini 4 meter, tingginya ini saya kira hampir 15 meter ini tingginya bendungan. Juga panjangnya ini hampir 1 kilo ini bendungan ininya. 1 kiloan ini kurang lebih hampir ya ini bendungan ini. Itulah rekan-rekan Sobat SKD, kita melakukan perjalanan di Waduk Penjalin ini untuk bisa memberikan informasi kepada sobat-sobat SKD yang ingin pesiar, ingin menghilangkan kejenuhan di rumah. Silakan. Ini Waduk Penjalin merupakan tempat yang representatif, tempat yang sejuk untuk bisa menghibur sekalian, daripada kita di mall, daripada kita di taman-taman kota yang mungkin sudah bising. Sekarang silakan datang ke Waduk Penjalin, dekat jalan raya. Mau jalan kaki, naik bis juga bisa langsung masuk ke Petuguran. Jalan kaki kurang lebih hampir 1,5 kilo. Kalau naik bis turun di depan pasar Winduaji, di pangkalan ojek. Kita bisa naik ojek atau jalan kaki. Kalau naik kendaraan sendiri, motor juga bisa langsung saja belok. Kalau dari arah Purwokerto langsung belok kiri, dari arah Bumiayu langsung belok kanan. Masuk saja ya, dekat. Tidak usah tanya pun langsung bisa, karena jalannya sudah halus, penak masuknya. Oke, terima kasih sobat telah mengikuti perjalanan saya. Sekali lagi, tonton video ini sampai selesai agar panjenengan, agar semua paham dan tidak
tidak gagal paham ya. Jangan lupa subscribe, like and comment YouTube Sarman Ki Demang. Titian batu yang ada di dalam, yang sebelum naik ke di ruang dalam, yang sampai ke air. Ini banyak perahu-perahu pesiar, cuma karena sedang musim pandemi COVID sehingga sepi, barangkali penumpangnya kurang ya Pak ya, lagi masa pandemik. Tapi inilah tempat hiburan yang enak juga ditonton, silakan saja. Airnya enak, tidak terlalu kencang, tetapi menyenangkan, segar ya. Kalau di laut kan asin, kalau di sini tidak, enak ya. Silakan. Bisa juga nyambil mancing di pinggir, bisa, monggo, silakan. Oke, sobat SKD, kali ini saya berada di Bendungan Penjalin alias Bendungan Petuguran. Karena ini ada lokasi di kampung atau di dukuh atau di dusun Petuguran, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Kalau kita dari Purwokerto maka kurang lebih 30 km. Nanti kalau rekan-rekan SKD bisa naik bis turun di depan pasar atau di pertigaan ojek. Nanti bisa ngojek atau bisa jalan kaki. Kalau dari arah Bumi Ayu kurang lebih ya 12 km. Jadi silakan rekan-rekan SKD yang lagi stres, yang lagi pusing di rumah, kalau kita piknik di alam terbuka insya Allah akan segera hilang. Daripada di mall banyak malah tambah pusing ya. Nah, silakan saja datang ke Petuguran. Saudara, ini dibangun kurang lebih 4 tahun. Tahun 1930 sampai dengan 1934. Ya, jadi udah lama, udah berapa ini? 90 tahun yang lalu, ya, hampir 90 tahun yang lalu bangunan dibangun ini. Sobat SKD, ini luasnya kurang lebih ini berapa ini sampai sana ini? Lebih berapa? 125